Halo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadratul mukarramin, wabil khusus para sesepuh hadir bersama kita Bapak Haji Sigit. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Juga Bapak RT sekaligus penasehat Majelis Al-Hikmah, Bapak Munadi, juga Bapak Madib, Bapak Pajar, juga para orang tua yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini menambahkan keberkahan untuk hidup kita semuanya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pertemuan hari ini, kitab ini udah hatam, alhamdulillah. Nanti setelah ini kita ganti kitabnya, yang belum kita coba tuh ngaji hadis ya. Nanti kalau akhlak ini sudah, nanti kita ganti dengan kitab hadis biar tahu ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit sambil santai sambil rileks kita menyambung sangat kepada guru-guru kita, nyambung mata rantai keilmuan kita, sehingga nanti mendapatkan keberkahan dengan wasilah nyambung dan ngaji apa yang sudah diaji oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu yatajawwazu fil 'adat wa la yatajawwazu fil ibadat, wal munafiqu yatajawazu fil ibadat wa la yatajawwazu fil 'adat. Orang mukmin itu akan senantiasa toleran, murah hati, kompromi dalam hal adat istiadat, tapi tidak akan pernah kompromi dalam urusan ibadah. Ada yang ngajak kerja, yang ayo kita kerja di Bogor, di Puncak. Kata Ian, gimana makannya? Kalau makan mah alhamdulillah biasa seperti yang lain, kopi ya ada, gorengan ada. Kata Ian, alhamdulillah. Kemudian lantas nanya lagi, gimana, dekat sama masjid gak? Jawaban temannya itu dekat, alhamdulillah. Pertanyaan yang selanjutnya, ada pengekangan gak kalau masalah ibadah? Kata temannya, enggak, alhamdulillah. Nah, kata Ian, gua mah yang penting urusan ibadah, kalau urusan makan mah biarin, ikutin aja. Nah, mukmin yang sesungguhnya ini yang seperti ini. Kalau urusan adat, urusan kebiasaan itu banyak tolerirnya. Tapi kalau urusan ibadah nggak bisa ditawar. Orang munafik kebalikannya. Kalau urusan adat dia nggak bisa tawar menawar, urusan ibadah dia bodoh amat. Gimana kerja di sana san? Mantap. Pokoknya kayak Romusa, 24 jam kerja. Tapi makannya kayak gimana tuh? Makannya dia memakannya memang biasa saja. Cuman ya, kalau sholat di sana mah ketat. Waduh, kata dia, gua yang dicari makannya. Orang kalau kuli mah mesti banyak energinya. Pokoknya ogah gua mah.
nyari pekerjaan, yang makannya orang enak, tempat tidurnya orang enak. Kalau masalah musola bodo amat lah, setiap bumi itu adalah masjid. Ini orang munafik. Urusan ibadah dia bisa kompromi, tapi kalau urusan ada kebutuhan dirinya nggak bisa ditolerir. Makan harus enak. Gimana sholat Jumatnya? Sholat Jumatnya itu dia ya di bawah, di lantai bawah parkiran. Kadang-kadang libur sholat Jumatnya. Wah, itu masih gak masalah. Yang penting kopinya jangan Torabika. Nih kayak gini orang munafik. Orang munafik yang dicari itu kenikmatan perutnya saja. Saya selalu ulang-ulang, orang yang selalu mewakilkan hanya perutnya saja, nilainya sama dengan apa yang dikeluarkan dari perut. Yang dipikirin kemana-mana, ke majelis taklim, makannya enak gak? Ya, kemarin dapat resersan doang kok, orang lagi berangkat. Ya. Ini ke majelisnya mana? Ada yang bakarnya. Ya. Kalau dalam masalah adat banyak kompromi, masalah ibadah nggak bisa dikompromi. Itu orang mukmin yang benar. Orang munafik dibalik. Urusan keputusan dirinya tidak bisa dikompromi, urusan ibadah bodoh amat. Ya. Tuh kita kalau nyari pekerja tipenya harus yang pertama, kalau yang kedua biasanya kalau udah ogah masalah ibadah, sibuk sama makan-makan tuh. Pada bakal benar. Ada lebih dikit bonus, ada waktu nggak ada bos, ya, karena patokannya sudah bukan keimanan lagi. Kalau sama Allah aja nggak takut, apalagi sama manusia. Kemudian kata beliau, malam yahdab nafsahu fi kulli wirdin wa sadrin wa minha kullul balayal kubar. Barang siapa yang tidak menuduh dirinya sendiri dengan apa yang sudah ia lakukan atau yang ia tinggalkan, maka ia akan jatuh dalam bencana yang besar. Maksudnya apa? Ya. Kalau dia sama dirinya sendiri, jangan pernah husnudzon, tapi harus berprasangka diri itu kurang. Udah sholat, aduh jangan-jangan saya belum ikhlas nih, jangan-jangan saya ini kurang di 2 rakaat itu, terus saja sehingga ada keinginan untuk meningkatkan lagi. Jadi jangan pernah ngerasa alhamdulillah saya tahajud udah pol, duha udah pol, sedekah oke. Insya Allah pintu surga saya sudah dapat kapling di sana. Nggak boleh. Ya, kalau sama amalan diri sendiri kita harus nganggap itu belum sempurna. Ya, beda kalau doa. Kalau doa jangan ada kepikiran dalam hati terdetik nggak dijawab. Kalau doa harus yakin. Allah, saya minta kepadamu. Jangan ditimpalin oleh diri sendiri, kira-kira dikasih nggak? Ud'ullaha wa antum muqinina bil ijabah. Minta sama Allah dan hati kita keadaannya harus yakin sama Allah. Nggak boleh. Tapi kalau dalam melaksanakan kebaikan kita sudah lakukan, maka jangan pernah ini udah sempurna nih. Jangan. Kayaknya ikhlasnya belum. Baru 4 rakaat, belum 8 rakaat nih. Baru 1 juz, belum 2 juz. Jadi terus terasa ini harus kurang. Harus yang namanya kepada diri sendiri itu waspada. Harus bertanya. Ya. Wasodri. Dan kita juga harus menuduh apa yang ditinggalkan. Jangan-jangan ditinggalkannya itu bukan karena Allah. Ya. Gak deketin perempuan tuh bukannya karena Allah, ini memang gak laku. Nah, dari dok, assalamualaikum dari mana dok? Ya salah dari masjid. Malam minggu, alhamdulillah saya masih dijaga Allah. Padahal emang karena gak punya cewek.
Udah punya mah ya, ya alun-alun dulu. Ya. Jadi setiap kebaikan kita tanyakan, kita koreksi. Ya, kejelekan yang kita tinggalkan, lu tanya kepada diri, ini kita tinggalkan memang karena Allah, apa memang karena unsur yang lain? Harus sering-sering kita tanyakan. Jangan-jangan melakukan bukan karena Allah, meninggalkan bukan karena Allah. Ya, karena banyak di antara kita tidak berbuat dosa, ada juga yang bukan karena Allah. Terkata masyarakat bagaimana, kata tetangga bagaimana, berarti tahap kita bukan karena Allah. Tanyakan kepada diri. Nah, kalau orang yang nggak mau ngoreksi atas apa yang ia lakukan, nggak mau menyelidiki atas apa yang dia tinggalkan, maka dia akan jatuh dalam bencana yang lebih besar karena menganggap dirinya sudah sempurna. Ya. Karena orang yang ujian saja, anak-anak coba periksa lagi, takut ada kesalahan. Loh, yakin Bu Guru saya sudah diisi semuanya. Dicek benar sudah diisi, nggak dikasih nama. Nah, itu kan sering terjadi. Benar kita sudah lakukan semuanya, ternyata ikhlasnya belum. Benar kita sudah melaksanakannya, ternyata rukun dan syaratnya masih ada yang ketinggalan. Nah, itu harus kita terus. Halo. Ya. Kemudian kata beliau, rubba da'i ilal hawa wat tabi'ah wa huwa yad'i annahu yad'u ila din wasyari'ah. Betapa banyak orang yang menyeru terhadap hawa nafsu dan adat atau wataknya. Dia mengaku dia menyeru kepada jalan agama dan syariat. Jadi betapa banyak orang yang mengajak kepada hawa nafsu, ngaku-ngakunya mah ngajak kepada jalan kan ada dalam dakwah itu yang baik itu bukan bagaimana orang itu ikut kita, tapi bagaimana orang itu bisa mengikuti ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda milih guru, kalau pondasi dan pola pikirnya itu harus belajar kepada saya, belajar di tempat yang lain, pasti ngamuk. Waduh, langkahin nih, belajar ke yang lain, cari guru lagi dia, akan tersinggung. Tapi kalau pola pikir yang dibangun itu bagaimana supaya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ketika dia ngaji sama kita, ngaji ke tempat yang lain, ngaji nyari guru lagi, itu bukan dalam artian tidak sayang dan tidak hormat kepada gurunya, tapi itu mengamalkan ilmu yang didapat daripada gurunya. Tentu guru yang bijak akan mengatakan alhamdulillah, berarti dengan ngaji dia semakin paham, makin mau mencari ilmu di mana-mana. Nah kan, kalau melihatnya dengan ego, dengan hawa nafsu, waduh, ini belajar nih acak-acakan kayak gini nih. Orang malah ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini, kacau. Itu kan bukan ngajak kepada syariat, dia ngikutin orang supaya ikut sama dia. Apa bedanya dengan partai politik kalau seperti itu? Ya. Makanya kita harus sering-sering mengecek keikhlasan kita. Ya. Juga ini berlaku bagi orang yang selalu mencari-cari dalil untuk kepentingannya dirinya sendiri. Orang ngaku ini ngajak kepada syariah, kepada agama, tapi kalau nemuin fikih dicari yang boleh-boleh saja. Hukum ini cari yang membolehkan hukum ini, itu udah langsung dicari yang membolehkan. Jadi dalam berfikih dicarinya itu yang boleh aja, yang enak-enak aja, yang haram gak mau. Wah, ada yang membolehkan, nah bahasanya seperti itu.
Ada sih yang membolehkan. Beragama bukan seperti itu, ya. Bukan ketika kita misalnya memberikan fatwa itu bukan dalam rangka membuat senang orang yang bertanya kepada dia, ya, tapi mencari dalil yang seobjektif mungkin supaya orang yang bertanya itu ngerti akan suatu hukum. Tentang pejabat, assalamualaikum, Ustaz Ridho, cariin dalil dong yang membolehin ini. Wah, itu mah tergantung paketnya, Pak. Ya, ada paket makruh yang biasa 500.000, kalau 2 juta paket sunnah, itu paket sunnah 2 juta. Saya cari dalilnya yang lengkap, insya Allah 2 hari saya datang aja ke rumah. Nggak boleh, ya. Pahit manis dalam fatwa harus kita sampaikan, jangan cuma nyari yang membolehkan saja. Kalau tipikalnya seperti itu, ya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga. Kenapa? Huffatil jannah bil makari. Yang namanya surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Berangkat subuh ke masjid, aduh berat banget. Majlisan bentrok sama timnas, aduh. Maulidan hari Minggu, family time, quality time. Masih banyak hal-hal yang memang yang namanya surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak kita suka. Bangun malam, apa kita suka? Enggak, berat. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa yang namanya urusan-urusan akhirat, urusan-urusan yang baik sulit di awal, manis di akhir. Seperti itu. Kalau sekarang ngerasa berat, apa saja ngerasa berat, lakukan, karena nggak ada yang ngerasa ringan kecuali orang itu sudah sampai kepada derajat makhluk. Kemudian ma'adhalatil khadra wala aqalatil ghadra asyadda hamaqatan mimma ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu tarikun wa ya'lamu qubaha syai'in wa huwa lahu fa'ilun. Ya. Tidaklah ada yang dinaungi oleh langit, yang dipikul oleh bumi, yang lebih dungu, lebih bodoh daripada orang yang tahu baiknya sesuatu tapi dia tinggalkan, dia tahu jeleknya sesuatu tapi ia kerjakan. Kalau bahasa lulusnya, orang paling bodoh di bumi itu adalah orang tahu ini tuh baik tapi dia tinggalkan, tahu ini tuh jelek tapi dia lakukan. Bodoh itu. Bukannya pacaran tuh gak boleh? Oh iya ya, biarin nah. Ya. Itu gak boleh ya. Kemudian dapir thumma'an, fakir thumma'ul, rencanakan kemudian kerjakan, fikirkan kemudian katakan. Jadi dapir thumma'an, rencanakan baru kerjakan. Ya. Jadi jangan kerjakan dulu lah. Gimana dia ngikutin yang penting kerja. Ya. Lagi bangun apa mas? Yang penting bangun dulu aja nih. Gimana kita? Jadi apa kek? Ya. Tahu-tahu setelah ditegesin rumahnya kayak masjid. Ada kubahnya. Nah, karena nggak timbul dari bukan hasil perencanaan. Jadi pekerjaan itu rencanakan baru kerjakan. Kalau omongan pikirkan dulu baru katakan. Bodoh, yang penting ngomongnya bodoh amat. Kayak gimana? Nah, jangan dari penjara nyesel. Jadi, pikirkan baru katakan. Ya. Jadi jadikan ya, otak kita ini di belakang lisan kita.
Jadi biar jadi kendali, jangan dibalik. Lisan menjadi tumpuan segalanya, maka akan celaka dia. Nah, orang kalau dia nggak bisa jaga lisan, ya, karena lisan itu seperti ular. Ya, kalau dia nggak mampu jaga lisan, orang kena bisa ular, udah disuntik sembuh sehari, udah kena omongan kita. Ya, itu sakitnya luar biasa, bisa puluhan tahun, bisa sampai meninggal, dia tidak rasa sakitnya oleh lisan kita. Ya, kita dikatain sama orang dasar lu miskin, usia kita udah minjak balik, sudah tahu kata-kata itu adalah pedas, nggak akan lupa sampai itu. Ya. Kemudian kafa ahlal akhirati syarafan anna kulla ahadin yuhibbu ayun saba ilaihim wa illam yakun minhum, wa kafa ahlad dunyas do'atan anna kulla ahadin yakrahu ayyudhkara fi jumlatihim wa in kana min akabirihim. Cukuplah dikatakan mulia untuk ahli-ahli akhirat. Kenapa? Orang pengen dikata ahli akhirat walaupun dia bukan termasuk daripada golongan ahli akhirat. Walaupun bukan orang soleh, pengen dikata soleh. Itu menunjukkan apa? Bahwa memang akhirat itu mulia. Orang yang nggak soleh aja pengen ngaku-ngaku jadi orang soleh. Nah, ini banyak terjadi amalan-amalan syaitan tiap hari yang dilakukan. Tapi kalau mengaku saya orang soleh, saya orang dermawan, saya orang baik. Ya. Ya. Wa kafa ahla dunya dha'ah, dan cukuplah ahli dunia itu hina. Apa tanda hinanya ahli dunia? Orang nggak ada yang mau dikatakan sebagai orang yang ngejar-ngejar dunia walaupun dia melakukan, nggak ada. Orang nggak ada yang pengen dikatakan ahli maksiat walaupun hakikatnya dia melakukannya. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kejelekan-kejelekan dunia itu walaupun dia lakukan nggak mau mengakuinya, itu menunjukkan betapa orang yang melakukan maksiat, betapa orang yang mensibukkan diri dengan dunia itu hina. Nggak ada yang mengaku. Ada orang pelit, saya mau bukan pelit, cuma ingat anak-anak masa depan. Nggak mau ngaku. Ya. Yang korupsi juga nggak mau ngaku. Ini hanya salah paham saja. Ini kebijakan sebenarnya sudah diketahui bersama, hanya tidak salah tanda tangan saja. Makanya rugi 2 miliar, 2 triliun. Ya. Jadi banyak orang yang ngaku-ngaku soleh dan gak mau dikatakan salah, padahal sejatinya dia orang salah. Itu menunjukkan betapa orang-orang ahli akhirat itu mulia. Yang gak mulia ini pengen dimuliakan. Kemudian min akbaril kabairil batinah wa zahirah antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Ini termasuk dosa besar. Dosa besarnya itu dohir batin. Apa? Orang-orang mencari dari kita mencari dari orang-orang itu dunia, sedangkan mereka mencari dari kita itu akhirat. Ini teguran buat ustaz-ustaz, buat kiai. Murid-murid datang pengen berharap dapat ilmu akhirat, cakep-cakep, bisa fiqih, bisa tasawuf, bisa tauhid. Ngadep datang jauh-jauh belajar dari kebun jeruk, ya, dari pondok cabe, dari Mauk datang. Yang saya pikirkan misalnya lumayan nih buat bulanan. Orang dari kita nyarinya akhirat, yang kita harapin dari dia. Urusan dibayar nggak ada masalah. Yang penting kita jangan ngatok,
Jangan ngarepin dengan banyak murid otomatis gua banyak duitnya. Enggak gitu. Ya. Orang berbondong-bondong belajar ilmu agama kepada kita tujuannya pengen ngerti masalah akhirat. Lah dia nyari akhirat ke kita, kita nyari dunia ke dia. Itu termasuk dosa besar lahir batin. Urusan dibayar itu terserah, tapi jangan pernah kita berharap dari dia adalah dunia. Seperti itu. Kita kalau dibandingkan dengan Nabi nggak ada apa-apanya. Nabi dakwah habis hartanya. Waduh, kita dakwah ada parselnya. Ayam kadang kalau di kampung masuk bagasi itu, ya, buntutnya sampai kelihatan. Masya Allah, Pak Kiai, pisang masuk semuanya. Tadinya nggak bawa apa-apa, kalau dikasih terima. Tapi jangan lagi ceramah. Kalau biasanya sih kalau di daerah Bandung nih ceramah saya 2 jam udah 4 juta. Di sini udah lama kayaknya ya, tinggal ngalihin aja. Gak boleh. Urusan dikasih gak apa-apa. Yang penting kita dari awal niatkan, ya udah harus sampai pada tahap nikmat aja ngajar itu. Ulangin ilmu, nyampein ilmu. Makanya Nabi kan waktu bawa Sayyidah Khadijah bawain maharnya itu sekitar 20 unta. Ayo, 20 unta bu, dulu dibawain mahar berapa tuh? 20 unta, 20 gram ada apa-apanya bu. 20 unta, 1 unta yang sedang gitu harganya 50 juta. Jadi kalau ada 50 juta kali 20 unta 1 miliar bu. Yang belum nikah boleh juga. Tapi lu Khadijah lempengan mananya? Khadijah itu perempuan paling kaya di Mekah, paling berpengaruh, paling cantik. Nah kita nih lempengannya jajarannya mana nih? Pengen 1 miliar kayak Sayyidah Khadijah. Tapi setelah dakwah habis. Nah itu Rasul mengajarkan kita seperti itu. Ya, bahwa yang kita utamakan apalagi yang senang-senang di dunia dakwah kita, jangan sampai pernah nanti misalnya, aduh sudah lama ia ngaji, aduh udah jadi ustaz, ini diundang khutbah Jumat, aduh yang lain biasanya nih 1 juta, kok gope ya, blacklist nih, tidak sesuai dengan WMR. Nah, WMR dipilih-pilih. Kalau kemana saya mau tahlilan, soalnya berkatnya the best ya. Yang mana makannya tiap hari kuping gajah, enggak. Jangan gitu. Orang berharap kita jangan pernah membedakan. Yang undang bawa motor, yang bertamu bawa motor, yang bertamu bawa mobil, sama penghormatan kita. Jangan yang datangnya bawa motor udah lihat-lihat jamek. Saya ada kegiatan lagi nih. Oh iya Pak Kiai, iya saya ini beneran buru-buru banget, ngantor sampai ini. Habis itu online 3 jam, santai aja, nggak boleh. Ya. Hatta yang datang nggak bawa kendaraan, kalau situ jadi ustaz, jadi kiai, jangan pernah bedakan. Karena mereka mencari ke kita itu apa? Akhirat. Jangan. Ya. Maka di sini ada sambungannya. Qimatul insan inda ahli dunya
ma ya'khudhu minhum. Nilai kita di hadapan ahli dunia itu sesuai apa yang kita ambil daripada mereka. Pak, bisa pinjemin saya uang enggak? Berapa Pak Jajang? Ya nggak banyak sih, 40 juta. Waduh, nggak banyak 40 juta. Telepon lagi terus nanya-nanya, ada ke sih Pak 40 juta? Besoknya nanya lagi, Pak tolong dong Pak, sedang butuh. Tolong dong Pak, besok lagi. Buat apaan sih? Saya lagi butuh, pengen motor trail. Ya, saya lagi senang nge-track. Bapaknya itu mikir, kok gitu ya? Akhirnya apa? Udah Pak, kan ke rumah saya dikasih 3 juta nih, udah ambil 3 juta, diambil sama kita. Di hadapan orang pemilik dunia, nilai kita itu sesuai dengan apa yang kita ambil. Pak Jajang tuh cuma 3 juta doang nilainya. Waduh, atau contoh lain. Pak Jajang, ini saya mau maulidan. Ini kebetulan ada rezeki 5 juta buat bantu-bantu maulid Pak Ustaz. Oh, sudah. Tapi saya mohon nanti ya barangkali 5 menit mau menyampaikan kampanye. Aduh, kalau 5 juta mau kekecilan, 15 lah. Lumayan buat catering. Nah, dikasihlah 15 juta. Nilai kita di hadapan dia, tuh Haji Jajang 15 juta. Sebutlah Haji Jajang 15 juta. Nilai kita cuma 15 juta. Kalau tidaknya itu harus benar-benar karena pertimbangan agama kita, bukan pertimbangannya kurang dan tidaknya. 5 juta dia gak mau nerima bukan karena menganggap oh ini maulid Nabi jangan dicampur-campur, bukan seperti itu, tapi melarangnya itu karena kurang. Maka nilai kita sesuai apa yang kita ambil dari orang tersebut. Maka kalau tidak, sudah katakan tidak. Musim kampanye ya silahkan mau hadir ke maulid, mau pejabat, mau apa, gak ada masalah. Tapi kalau ada satu kampanye di satu tempat, nah itu kurang elok. Kalau mau kasih aja semuanya, silahkan kampanye, bikin satu momen. Ya. Terlalu remeh kita kalau nganggap maulid Nabi itu jadi tempat kampanye. Ya. Kampanye itu bikin tempat khusus. Kalau mau semuanya kasih tempat. Ya. Nanti jangan sampai Al-Hikmah mengikut itu ya. Waduh, kayaknya Pak Munadi itu dapat beat tuh. Kata Pak Munadi, saya mah enggak, masih ikut yang dapat banyak. Yang dapat banyak kan masih ikut, saya mengikut aja. Ya, ikut, saya enggak. Bawa-bawa doang, bawa-bawa doang. Ya. Uangnya gak gede, jeleknya terus-terusan. Ya. Kalau ke rumah-rumah kampanye silakan, dan dia harus tahu program-program. Datang ke rumah ya, saya mau ngumpulin aku, udah silakan. Asal momennya jangan di maulid Nabi. Kecuali dia nggak di maulid Nabi sendiri, nggak apa-apa. Hindari. Dan biar ada wibawanya gitu. Waduh, Al-Hikmah nggak kebeli itu, susah. Kurang kali nggak kebeli. Ketika kita terima 5 juta, 10 juta, Al-Hikmah 10 juta. Gitu. Nilai kita itu sesuai dengan apa yang kita ambil dari mereka. Nah. Kemudian
In aradta an tastashira insanan faqaddir annahu yushiru alaika bi mukhalafati ma tuhib. Fa in ra'aita imtithalahu wa illa fada. Jadi kalau kita pengen minta nasihat, mau musyawarah sama sesepuh, sama orang tua, tanamkan dalam diri kita bahwa nasihatnya akan berbeda dengan keinginan kita. Saya mau ke Pak Haji Sigit, mau minta pendapat nih, kira-kira saya mau ngelamar si Anu ya, cocok deh buat saya. Datang Ihsan, mau rantang, beli ayam tuh 2, beli kentangnya 6 kilo. Tingkat pertama kentang, kedua kentang, terus saja sampai 4 tingkat kentang. Paling bawah baru ayam. Kata Pak Sigit, suwe ini dikasih koral maksudnya. Itu ditanamkan di dalam hati Ihsan tuh, kayaknya Pak Sigit nih masih nasihatnya gak cocok sama keinginan saya. Biar apa? Biar kita nggak berat dalam menerima nasihat. Jadi intikan ke dalam hati, biarin lah, beda dengan keinginan saya. Saya namanya orang tua, kita dengerin. Pasti Pak Sigit mah, Pak Haji Sigit mah bakal nasihatin yang terbaik buat saya. Wa ila pada, kalau kita datangnya itu dengerin baik, bodo amat, ngomong ngecapruk malah enggak bakal gua kerjain ini mau bahasa basi aja kan. Ntar kalau dikira belum datang lebih salah lagi. Bukan seperti itu. Jadi tujuan kita minta nasihat yang pertama itu supaya kita dapat arahan, dan sudah dapat arahan harus kita lakukan. Kalau minta nasihat, ketahuilah bahwa minta nasihat itu bukan dalam rangka minta dukungan. Nasihat itu supaya kita makin lurus, supaya kita makin baik. Maka tanamkan kalau kita minta nasihat sama orang, ini beda sama keinginan saya nih kayaknya. Namanya orang tua punya pandangan lain. Kalau dirasa itu baik dan bermanfaat kalau kita mengajarkan. Jangan nyari orang, saya mau nyari nasihat, mau Ido aja ke CS deh. Dia mau namanya teman mau, lu pahit manis dukung. Nanya ke Ido, belum ngomong aja gua dukung. Bukan itu cara nyari nasihat. Nyari nasihat itu terkadang lahir daripada orang yang memang secara pendapat suka berseberangan dengan kita. Ya. Ra'yul insani far'u ilmihi wa aqlihi fala yanbaghi ayadha'ahu inda man la ya'khudhu bihi. Ide seseorang itu adalah cabang daripada ilmu dan kecerdasan. Maka jangan sia-siakan ide itu di hadapan orang yang tidak akan mengambilnya. Udah tahu orang-orangnya tuh bate, dikasih pendapat apa aja udah nggak bakal nerima. Udah kita, coba sini kumpul di rumah saya. Nih ini lakukan, ini. Tahu-taunya nggak dikerjakan. Punya pendapat-pendapat bagus, sampaikan kepada orang-orang yang berpotensi untuk melaksanakan. Jangan menyanyiakan ide kita di hadapan orang yang menyanyiakan. Dikit lagi. Man salak malak wa man hada halak. Barang siapa yang menempuh jalan kebaikan, maka akan mendapatkan hasil yang menyenangkan. Kalau dia menyimpang, pasti celaka. Jadi kalau menempuh jalan kebaikan, pasti ada hasil yang menyenangkan. Kalau jadi orang lacut, tukang tipu, senangnya sehari, sisanya celaka. Kemudian ini pendek-pendek ya. Man hafidhal fuad hufidha minal fasad. Siapa yang bisa menjaga hati, maka akan dijaga daripada kerusakan. Man hafidhal jawarih aminal jawarih. Barang siapa yang mampu menjaga anggota badan, maka akan selamat daripada bencana. Kemudian dua lagi nih. Kadal aqilu alla yakuna lahu aduwwun
Wa kana al-ahmaqu alla yakuna lahu sadiq. Kalau orang pintar, hampir saja dia nggak punya musuh. Jadi orang pintar mah nggak nganggap orang lain itu musuh. Tanda kegagalan seseorang itu, tanda orang yang gak akan maju adalah nganggap setiap orang itu musuh. Jualan aja kayak gitu. Kalau orang sudah nyangka, gak laku nih, diguna-guna di gerobak gue nih. Baru dagang sehari gak ada yang beli, kayaknya banyak yang usil ya. Kalau orang yang cerdas tidak akan menganggap orang lain musuh. Dimusuhi wajar, tapi jangan pernah menganggap orang lain itu musuh. Ya. Bangun pengajian, bangun apa? Kalau sudah menganggap orang lain itu saingan musuh, nggak bakalan gede majelisnya, nggak bakalan gede. Saksikan aja. Itu nasihat guru-guru kita. Apalagi di agama. Ini al-hikmah nih. Kalau majelisnya yang lain dianggap musuh, sudah pasti nggak akan maju. Tapi kalau dianggap mitra dalam kebaikan, semuanya maju. Allah al-hikmah akan tetap jaya, maju, berkembang. Kalau dianggap semuanya mitra, teman. Tapi kalau sudah yang ini makanya musuh nih, jangan nih. Yang ini enggak boleh, jangan hadir. Itu mas sampai zaman dari kapan tahu ya orang dengan bisa sama kita. Ya. Anggap semuanya itu teman. Maka insya Allah urusan orang lain memusuhi kita bukan urusan kita itu mah. Kita jangan pernah anggap orang lain musuh. Kebalikannya, wa kana al-ahmaqu alla yakuna lahu sadiq. Orang yang bodoh nganggap gak punya teman. Dikit-dikit ngepantor nih, jangan-jangan hadir ke majelis ini mau mantau gua nih. Datang kondangan, wah dia melihat kita kayaknya nih makanannya apa, wah disudonin aja tiap yang datang. Celaka. Itu perilaku orang yang bodoh. Orang yang pintar gak nganggap orang lain musuh. Orang bodoh dianggap musuh semuanya, gak punya sahabat. Urusan kita dimusuhi orang, biarin. Nabi juga yang paling sempurna, banyak musuhnya, tapi gak pernah nganggap Abu Lahab, Abu Jahal sebagai musuh. Kenapa? Selalu ada dalam doanya. Walaupun hidayah itu adalah milik Allah. Fi asfaril arbah rahatul arwah, wa fi asfaril aftar ta'abud dawahib wal asraf. Kalau selesai melaksanakan ibadah, ada rahatul arwah, lapangnya hati. Contoh tarawih, habis tarawih, alhamdulillah, beres melaksanakan ketaatan itu ada kenikmatan. Buka puasa, alhamdulillah, ya Allah, nikmat banget. Di kulkas buka penuh, semua gorengan banyak, buah-buahan ada. Habis tarawih hantem lagi, marjan ada, olok ada. Akhir-akhirnya minum semua gak terawih. Aduh katanya. Tapi itulah tabiat kita. Manusia itu seperti itu. Kalau sudah melakukan ketaatan, tenang hati kita. Habis Jumatan pulang ke rumah, ngopi, ya Allah. Yang ngerokok, aduh alhamdulillah. Udara sepoi-sepoi enak banget ya. Habis Jumatan. Kebalikannya, wa fi asfalil aftar ta'abud dawahib wal asraf. Orang beres melakukan kemaksiatan, ada rasa capek, ada rasa takut. Ya. Takutnya, capeknya dohir batin. Beresnya Allah, aduh, ada CCTV-nya gak ya? Ya. Abis zina, lihatin nomor tangga gak ya? Gak ada ketenangan. Habis korupsi, aduh,
jangan-jangan KPK. Ya. Habis ngebegal, jangan-jangan tadi ada yang lihat. Semua yang berkaitan dengan kemaksiatan beres melakukan, nggak ada kepuasan. Bohong, orang setelah royok orang tenang. Gua masa, waduh dia udah ngabisin deh. Puas gua, tenang nanti gua. Tenangnya itu sejam. Besoknya kepikiran. Waduh datang musuh di rumah. Ya. Jadi kalau sudah melaksanakan ketaatan, hati kita tenang. Habis melaksanakan kejahatan, pasti hati kita gelisah. Maka tanya ke diri sendiri, banyak gelisahnya apa banyak tenangnya nih hati? Nah, kalau sedikit-dikit galau, lagi kalut, lagi rungkat, bisa jadi memang yang sering kita lakukan kemaksiatan. Makanya banyak galaunya. Ya, pagi-pagi buka toko baru ngangkat tuh, aduh pusing. Nah, belum juga buka pusing dulu. Cek kita jamaahnya kayak gimana. Ya, itu yang buat hati kita gelisah. Karena bertumpuk-tumpuklah hasil kemaksiatan itu yang akhirnya kita kalut, takut, gemeter. Ya. Ya. Orang belum apa-apa, buka toko. Bayaran bocah, ibunya minta baju baru, makanan udah belum ada, susah. Ya, pagi-pagi sudah beban. Sebelum tidur rebahin di kasur. Yang dipikirin apa? Aduh, gua tadi cuma dapat sekian. Ya Allah, boleh kayak sekali mah bahagia gitu. Ya, padahal tiap hari bahagia. Ini masalah. Ya, kalau banyak galau, kurang tenangnya sudah dipastikan banyak maksiat. Alhamdulillah, sudah berapa bulan kita tipis ini hatam. Mudah-mudahan ini yang ngarangnya wali, ya, mudah-mudahan berkahnya kita rasakan sampai ke anak cucu, juga sampai kepada almarhumah sesepuh kita, para wakif musola ini, mudah-mudahan sampai kepada mereka semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.